Aceh, tanah yang kaya akan budaya dan nilai-nilai adat. Salah satunya adalah jelame, mahar atau mas kawin yang menjadi simbol penghormatan dalam pernikahan. Namun, di tengah tekanan ekonomi, harga jelame semakin hari semakin tinggi. Tak sedikit anak muda yang harus menunda, bahkan membatalkan niat suci mereka untuk menikah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mahar yang dahulu menjadi bentuk penghargaan, kini justru terasa terbebani? Kita akan mendengar langsung dari salah satu suara muda di kampung, seorang petani muda yang hidup di tengah adat, tradisi, dan realita kehidupan yang tak selalu mudah. Bagaimana tidak khawatir, bagaimana tidak meresahkan. Harga mahar sekarang kalau satu mayatnya hampir 6 juta. Sedangkan pemuda-pemudi Aceh saat ini tidak semua memiliki pekerjaan yang nyaman, enak, karena mirisnya ekonomi di Aceh saat ini. Walaupun kita mempunyai sumber daya alam yang luas, tapi SDM Aceh ini mungkin kita masih menurun. Buktinya mana? Walaupun SDA kita tinggi, tapi pekerja-pekerja kita ini sungguh sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Itu yang membuat hari ini mungkin laki-laki sangat berat apabila jelame itu mahal, karena dia mungkin sudah ingin menikah, tapi ada halangan hambatan. Ya walaupun nanti dia akan menghalalkan, bagaimana caranya dia akan menghalalkan wanita yang dicintai, apakah itu. Tapi yang kita takutkan, ujung-ujungnya nanti dia berutang. Nah, yang dimana orang kalau ingin berumah tangga, ya semua ingin bahagia. Tapi setelah dia menikah, bukan bahagia yang dia dapatkan. Malahan kacau balau, bayar hutang. Nah, itu yang dia takutkan. Aceh ini dari dulu kita kenal adalah Aceh ini seramau Mekah. Tidak bisa sembarangan kita dengan anak-anak, apalagi perempuan Aceh. Ya kan? Dulu Aceh ini beda dengan daerah lain. Aceh punya kanun yang diatur oleh tokoh-tokoh adat budaya. Karena di sini daripada berpacaran lebih baik menikah. Bukan hanya di Aceh, mungkin dalam syariat Islam pun begitu. Nah, hari ini menjadi pola pikir kita bersama bahwasanya siapapun yang ingin menikah tentunya dia harus mempersiapkan matang-matang. Nah, hari ini bagi anak-anak muda Aceh menyokong takile huro hana merupo. Jadi wieda mentari mantunya tanyo. Orang lain tidak bisa merubah diri kita. Kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Kalau kita ingin sukses, ingin hidup bahagia, walaupun hana ada menjanji hudip budaya, tapi hudip bahagia tetap tak usaha.
Di balik kemeriahan pesta pernikahan Aceh, ada satu sosok yang selalu hadir memandu jalannya acara. Seorang Master of Ceremony atau yang biasa kita kenal sebagai MC. Lebih dari sekadar pembawa acara, mereka adalah saksi langsung bagaimana adat dan budaya dijalankan. Kalau kita berbicara terkait dengan jelame di dalam tatanan tradisi adat perkawinan Aceh, ini tentunya tidak terlepas bagaimana masyarakat Aceh itu tertanam bahwa adat dan syariat itu lagi siput dengan zat. Artinya itu tidak bisa dipisahkan antara adat dan juga syariat, dan termasuk mahar di dalamnya. Jadi kalau umpama kita melihat sekarang mahar itu kesannya adalah bentuk simbol dari tanggung jawab, penghargaan, betul adanya, tetapi belakangan ini itu juga dilihat kadang agak bertentangan. Kenapa? Syariat itu menjelaskan agar dimudahkan, tetapi kadang ketika kita melaksanakan adat itu akan sedikit memberatkan. Nah itu dia, kalau umpama kita bilang pergeseran, ya tentu ada pergeserannya. Kalau mahar itu di dalam masyarakat Aceh itu bisa jadi yang pertama tekanan sosial iya, kemudian juga gengsi juga iya. Kenapa? Karena memang adat dan tradisi dari masyarakat Aceh ini salah satunya pelaksanaan adat itu lebih di kalangan-kalangan orang tertentu kadang ya, terutama dalam hal perkawinan. Termasuk jumlah mahar yang ditawarkan ataupun jumlah mahar yang ditetapkan ini lebih bukan atas dasar kemauannya ataupun keikhlasannya si wanita yang dilamar, tetapi lebih rembuk keluarga yang intinya itu adalah ujung-ujungnya mereka dengan alasan yaitu sudah tradisi kita. Nah, itu. Ya, mungkin di dalam masyarakat Aceh kalau dulu mahar itu besar kecilnya itu karena berdasarkan dari kesepakatan, kemudahan dan juga kesetaraan. Artinya ketika kita berbicara dengan jumlah mahar yang diberikan, ini adalah terkait bagaimana kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian terkait dengan sekupu ataupun kesetaraan. Ini juga mahar di dalam masyarakat Aceh itu punya makna. Contoh kalau umpama antara anak orang kaya kemudian dilamar oleh seorang yang secara finansial ataupun materinya dianggap itu kalangan ke bawah, biasanya cara menolak itu dengan dinaikkan mahar. Tapi ada juga ketika dilaksanakan lamaran, ditetapkan mahar itu semampu si laki-laki, artinya tidak merasa itu direndahkan dan tidak juga merasa itu mahar yang tinggi. Jadi dalam masyarakat Aceh itu kalau mahar punya standar masing-masing daerah. Contoh seperti di wilayah Aceh Selatan itu biasanya maharnya itu sekitar 5 mayam. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat mungkin rata-rata itu si bungkai ataupun 16 mayam. Kalau umpama di Banda Aceh sekitar 15 mayam. Wilayah-wilayah lain bisa mencapai 20 mayam. Artinya itu semuanya tergantung dari adat dan tradisi di wilayah setempat. Nah, itu adat dan tradisi dari perkawinan wilayah setempat. Dan itu tetap kesepakatan, kemudahan, dan juga kesetaraan. Itu dia. Itu yang menentukan mahar. Jadi kalau umpama sekarang ini emas naik, kemudian pemudanya agak susah untuk mendapatkan mahar, ya itu mungkin
perlu jadi pertimbangan dari tokoh-tokoh adat, terutama tokoh-tokoh agama, karena mahar itu yang diharapkan adalah memudahkan, bukan untuk memberatkan. Kalau sekarang sudah berat rasanya, tapi kalau dulu mungkin masih aman-aman saja itu. Setelah mendengar langsung pendapat dari dua pemuda yang sama-sama merasakan dampak mahalnya jelame, kini kami mendatangi Majelis Adat Aceh MAA guna mendengar langsung dari pandangan beliau sebagai penjaga tradisi dan adat tentang makna jelame di masa kini serta bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Zaman dulu itu memang lazimnya itu sering digunakan maharnya itu takarannya bungkai. Bungkai kalau istilah sekarang itu kan manyam, ya kan? Nah, kalau sekarang kita perbandingkan dengan zaman, dengan era sekarang ini, kalau bungkai itu kayaknya yang sekarang itu sangat minim yang menggunakan itu. Karena kenapa? Contoh saja satu bungkai itu tadi 16 manyam itu satu bungkai. Nah, kalau sempat dua bungkai 32 dibandingkan harga sekarang, ya kan? Nah, jadi kalau era sekarang, kalau secara hukum Islam itu memang mahar itu wajib, tapi tidak boleh menggunakan mahar itu melebihi dari kemampuan. Nah, jadi katakanlah misalnya si pihak calon linto ini kemampuannya, orang tuanya sederhana, ya kan, keluarganya juga sederhana, sementara dia belum punya kerjaan, tetapi dia sudah mampu dan mapan untuk melakukan hubungan pernikahan. Nah, disinilah agama itu harus andil dalam persoalan tersebut. Artinya semoga tidak terjadi kemaksiatan, maka disinilah kebijakan yang harus dilakukan terutama sekali oleh pemangku kepentingan, seperti pemangku kepentingan di kampung. Nah, bisa jadi kalau perihal itu yang menjadi problem, artinya pemangku kepentingan di kampung itu juga perlu melahirkan suatu kanun ataupun resam. Hal tersebut dalam kondisi sekarang ini mahal ataupun maharnya harga emas itu terjadi dampak yang tidak baik, maka itu tidak terlepas dari peran orang tua. Maka orang tua itu selalu mengontrol, memberi kontribusi terhadap anaknya. Artinya harus sering memberi terapi kepada anak. Hai anak berdua, ikah bertegak-tegak, buka bohyum keluarga, baik kabu buat yang melek-melek. Bidanya hana mampu berdua. Jadi harus selalu kita beri kontribusi pada anak. Karena kenapa? Karena kadang-kadang anak muda sekarang itu orang tuanya tidak mampu lagi untuk mengontrol. Apalagi jam terbangnya sudah luar biasa kan, kapan lagi orang tua yang kontrol? Orang tuanya sibuk bekerja. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, maka juga kembali kepada pembahasan awal, itu juga tidak terlepas dari peran tanggung jawab perangkat kampung, pemangku kepentingan di kampung juga harus sering-sering melakukan dialog dengan pemuda. Karena kenapa? Kalau dalam versi adat itu, pemuda adalah pagunang roh. Maka dalam kitab itu dijelaskan, yang menghancurkan negara adalah ketika perempuan-perempuan tidak mampu lagi terkontrol. Maka bahkan dia terjadi hal lagi nya. Menyuhana gatai agama panena gatai lainnya. Ina dengan ajak roh anak terganggu pak terjadi kemaksiatan. Maka
terjadi koneksi antara agama minang no karena no hubungan pacaran ji terlepas kontrol orang tua di belah inang pehana kontrol di belah agama na kontrol mapele supaya tabakakan yang duduk kan nyo penyo berhati-hati